Halo Kak Santi. Halo, apa kabar nih Kak Santi? How are you doing today? Ya, Miss. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik, Miss. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Oke, sebelum kita mulai ya kelasnya, I will introduce myself. Oke, oke, oke. Ya, good evening. Thank you for joining here, Kak Santi. I am your English tutor and I'm really looking forward to getting to teach you this month. I have been teaching 140 students online for the past 7 months here with Kak Krista English course, yeah. So every month has been super special and full of fun. I am so happy to share this brand new teaching with all of you. Yeah. And this is my favorite things. The beach is my favorite place. Netflix is my leisure time. And teaching is my passion. And I love listening to pop music also. When I am not teaching, I love traveling and spending time with my family. Yeah, the last time I went to Brunei with my family. And fun facts about me, I'm afraid of heights. I like spicy food. I'm also a biggest fan of Taylor Swift songs. So this is the quote, yeah. The quote of myself, never say I can't and always say I will try or I'll try. So this is my social media if you want to follow me. Here is my TikTok, my Instagram, and as you know, this is my WhatsApp WhatsApp number. Okay, thank you. That's enough for my introduction. Maybe you can, do you want to introduce yourself, Kak Santi? Can you introduce yourself? Gimana, Miss? Boleh memperkenalkan diri? Oke, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, Miss? Boleh. Oke, nama saya Santi Kristina Manulang. Hmm, saya memiliki 3 orang anak, 2 putra, 1 orang putri, dan tinggal di kota Batam. Saat ini Profesinya, kegiatan saya itu kegiatannya? sebagai ini fokusnya ibu rumah tangga, Miss. Oke. Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Inggris, Kak Santi. Sudah, Miss, tapi sudah lama. Sudah berapa lama tuh? Saat umur 23 ya, Miss. Oke. Masih masih kuliah dulu S1. Oh, udahlah cukup lama ya. Iya, jadi pengen dilatih lagi lah, Miss, gitu. Nah, sekarang nih tujuannya untuk belajar di sini, di kursus bahasa Inggris ini tujuannya untuk apa? Tujuannya ya ini, Miss, kan anak-anak saya itu kan saat ini sekolahnya di ini ya, internasional gitu, sekolah internasional. Lalu tugas-tugasnya itu banyak yang speak English gitu, Miss. Jadi saya pengen Mm-mm. juga untuk ini bisa bisa berbahasa Inggris untuk melatih anak-anak juga di rumah biar supaya bisa apa namanya, Miss, berbahasa Inggris gitu. Oke, oke ya. Eh, ini aku mau jelasin juga ya. Jadi kalau misalnya untuk mempelajari bahasa Inggris ya, tujuannya untuk conversation itu dan untuk mempelajari bahasa Inggris ya, mastering your English, you need to menguasai ya, master ya, menguasai bahasa Inggris. Jadi kalau mau speaking itu kita harus tahu ya tata bahasanya, grammarnya ya, istilahnya tensesnya. Jadi kalau yang namanya speaking itu nggak jauh-jauh dari yang namanya tenses ya. Jadi
dari 16 tenses, ya bahasa Inggris itu kan memiliki 16 tenses. Nah, Ya. jadi kalau memang untuk speaking saja tidak butuh ke-16-nya ya, tidak harus menguasai ke-16 tensesnya. Kecuali kalau untuk IELTS, untuk TOEFL, ya untuk studi di luar negeri yang membutuhkan TOEFL dan IELTS, ya baru boleh ya menguasai ke-16-nya. Tapi sampai di negara tujuan pun tidak semua tenses yang digunakan ya. Jadi tenses yang biasanya digunakan adalah simple present tense. Terus ada 5 ya, 5 tenses, yaitu simple present tense, simple past tense, simple future, terus ada present perfect, dan present continuous. Nah, nanti kelima tenses itu akan kita pelajari ya dalam bulan ini, insya Allah. Nah, untuk materinya kali ini adalah simple present tense. Sudah aku share ya ke Kak Santi melalui WhatsApp. Mungkin bisa dibuka. Iya, Miss. Sudah, Miss. Udah terima ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu nih ya. Tenses yang paling dasar. Nah, ini simple present tense ini adalah tenses yang paling sering digunakan dalam conversation ya, 80%. Jadi kalau misalnya dibuat presentase gitu ya, dari ke-16 tenses. Kan ada 5 nih yang digunakan dalam percakapan atau dalam conversation. Nah, artinya masih ada 11 tenses lagi nih yang lainnya. Nah, 11 tenses lainnya itu ya hanya 1% yang digunakan dalam bahasa Inggris. Maksudnya dalam conversation. Hanya 1%. Jadi bisa dibayangkan ya gimana Iya. dari ke-16 tenses yang paling sering digunakan itu adalah simple present tense yang akan kita bahas hari ini. Bahas malam kali ini. Ya. Oke, Miss. Ya. Nah, ini kita akan pelajari ya. Simple present tense mulai dari pengertian, rumus, dan contoh. Contoh kalimatnya. Nah, jadi simple present tense itu adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian itu sedang berlangsung saat ini. Makanya itu dinamakan present, karena present itu artinya sedang berlangsung. Atau kejadian yang berlangsungnya berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk membentuk kalimat tenses seperti ini, ya biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris adalah verb one. Nah, kecuali untuk kata ganti orang ketiga, ya menggunakan verb one ditambahkan s atau es, ya seperti bisa dilihat di dalam tabel di bawah ini ya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, dan we ini termasuk subjek jamak ya. Orangnya lebih dari satu ya walaupun ada I dan you di situ ya. Iya. Jadi di sini verbnya tidak perlu ditambahkan es atau s ya. Nah, kemudian the rest of the sentence-nya to the school by bus. Nah, kalau subjeknya she, he, dan it, maka verbnya ditambahkan es. Ya, di sini she, he, dan it ini disebut sebagai subjek tunggal yang hanya terdiri dari satu orang. Nah, kalau it ini dia itu bisa berupa benda-benda di sekitar kita, misalnya laptop, mobil itu termasuk it, dan hewan ya juga termasuk it. Maka dan the rest of the sentence-nya adalah to the school by bus. Ya. Jadi bentuk spelling verb-nya atau kata kerja pada orang ketiga itu tergantung ya dari akhiran kata kerja atau verb tersebut. Ya, untuk yang pertama, rules yang pertama adalah untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, SS, atau Z, maka harus ditambahkan ES. Ya, seperti contohnya go menjadi goes. Catch menjadi catches. Was menjadi wasses. Kiss menjadi kisses. Box menjadi boxes. Fix menjadi fixes. Untuk rules yang kedua, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan ditambahkan y, maka y-nya ini harus dihilangkan dulu, baru kemudian ditambahkan ies. Ya, jadi contohnya adalah
carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Ya. Sementara untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambahkan Y, maka cukup ditambahkan S. Contohnya, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat yang bisa digunakan ya. Jadi simple present tense ini bisa digunakan untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Ya, contohnya, I take the motorcycle to the office. Aku ya pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. Yang namanya pergi ke kantor kan nggak cuma hanya satu kali ya, tapi berulang kali. Maka ini disebut kejadian berulang ya. Kemudian karena di sini subjeknya adalah I, maka take-nya tidak perlu ditambahkan S. Kemudian yang kedua, the train to Bekasi leaves every hour. Ini tahu nggak Kak Santi kenapa nih kata kerjanya ada ditambahkan S? Ditambahkan S. Karena ini tadi apa, Miss? Karena yang ini, Miss, kejadian berulang ya, Miss? ya, Berlangsung. tapi ada lagi yang lainnya. Tadi Yang kegiatan berlangsung itu ditandai dengan di mana? Di kalimat apa? Maksudnya ini di kalimat ini ditandai dengan apa? sorry, Miss, nggak fokus. Ya, ada Ulang, Miss, ulang, tanda. Miss. Ya, jadi dia di kalimat yang berulang ini kan artinya the train to Bekasi leaves every hour ya. Artinya apa tahu nggak nih Kak Santi? Yang nomor berapa, Miss? Ini 2. nomor 1. Yang kedua nomor 1. Nomor 1. Yang the train to Bekasi leaves every hour. The train to Bekasi leaves every hour. Artinya apa? Itu kereta api. Nggak tahu, Miss. Kereta api benar ya. Kereta itu maksudnya kereta api itu yang ke Bekasi itu perginya setiap jam setiap jam. Nah, jadi ini kan kejadian berulangnya ditandai dengan every hour. Ya. Nah, kemudian ya, memang every hour itu menggunakan simple past tense, tapi kalau itu belum menjawab pertanyaan tadi yang aku tanya ya, kalau kenapa nih kata kerjanya atau verbnya ditambahkan S? Karena subjeknya adalah the train ya. Subjeknya itu tunggal ya, hanya terdiri dari satu. Jadi kalau ditambahkan ada kata the, ini artinya cuma satu. Ya, hanya satu. Kereta. Kereta kan termasuk kata benda kan. Dia kan benda di sekeliling kita. Dia masuknya it ya. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya, she, he, it, maka verbnya itu kalau subjeknya she, he, it, maka verbnya ditambahkan s atau es ya. Tergantung nih dari verbnya itu dia berakhiran apa. Ya. Kemudian George sleeps 7 hours every night during the week. Tahu nggak nih Kak Santi, kenapa verbnya ini kata kerjanya ditambahkan S? Karena ini, Miss, menyatakan itu setiap minggu, jadi berulang gitu ya, Miss? Ya, kalau setiap minggu berulang memang menggunakan simple present tense ya. Tapi itu belum menjawab nih Kak, kenapa verbnya atau kata kerjanya menggunakan S di belakangnya. Kenapa? Nggak tahu? Nggak tahu. Karena subjeknya ya, subjeknya adalah George. George ini jenis kelaminnya apa? Lelaki. Lelaki. Jadi dia termasuk kata gantinya adalah He. pronounnya adalah he. Nah, jadi kalau she, he, it,
ya, kalimatnya untuk kalimat positif atau afirmatif, maka kata kerjanya ditambahkan S. Dari sleep menjadi sleeps. Ya. George sleeps 7 hours Oh, every night. berarti karena ini tadi ya, Miss, karena subjeknya itu yang menggantikan dari si he itu ya, Miss. Oh, Ya, iya, iya. ya. Jadi George ini kan termasuk kata benda ya. Sorry. Ya benar. Heeh, Noun ya. Kata iya. benda. Jadi kata benda ini pronounnya apa untuk George? Jenis kelaminnya itu apa ya? Jenis kelaminnya George itu kan laki-laki. Jadi dia tergolongnya ke he. Ya. Kalau dia perempuan misalnya father ya atau sorry, perempuan itu mother, maka pronounnya she tetap juga ditambahkan s. Dan ini ya kata kerja yang ditambahkan s itu hanya berlaku untuk kalimat positif ya. Hmm. Nah, kemudian Jadi yang kalau misalnya, maaf, Miss, kalau misalnya dia contohnya subjeknya itu anak-anak itu, apa bisa digantikan dengan S ini tadi nggak, Miss? anak-anak itu artinya anak-anaknya lebih dari satu, Satu, iya, lebih bukan. dari satu. Jadi jamak Mm, ya. Jadi kalau jamak iya. tidak bisa ditambahkan s. Ya, seperti ini tadi nih. Bisa dilihat di tabel ini subjeknya. Kalau I, you, they, sama we, maka verbnya tidak perlu ditambahkan s. Kalau anak-anak lebih dari satu, artinya kan masuknya mereka, pronounnya. Iya. Heeh. Pronounnya mereka, jadi tidak perlu ditambahkan s. Jadi cukup masuk apa verb one-nya aja. Oh, baik-baik, Miss. Ya, selanjutnya tadi sampai di mana ya? Nih ya. Nah, kemudian simple present tense rules yang kedua ya itu bisa digunakan untuk menunjukkan suatu fakta nih Kak Santi ya. Jadi contohnya ya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Ini kan suatu fakta ya, bahwa Presiden Iya. Republik Indonesia itu adalah Joko Widodo. Ya, jadi juga bisa ya menggunakan ini. Nah, kemudian seekor ular tidak memiliki kaki, tidak memiliki kaki-kaki. Maka di sini legs-nya pakai S ya, artinya menandakan bahwa ini loh kakinya lebih dari satu ya. Kemudian Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Ya, Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kan adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa ini suatu fakta, gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu fakta bisa ya menggunakan simple present tense. Nah, di sini kita nggak lihat ya apa kata kerja atau verb yang menggunakan s atau es ya. Nah, di sini menggunakan to be ya. Nah, to be dalam simple present tense itu adalah is, am, dan are. Jadi nanti harus tahu nih ya, yang subjek yang mana menggunakan is, subjek yang mana menggunakan am, subjek yang mana menggunakan are. Jadi kalau subjeknya terdiri dari satu orang, maka dia menggunakan is. Tapi kalau subjeknya lebih dari satu orang, maka dia menggunakan are. Tapi kalau subjeknya pengecualian ya untuk I itu selalu to be-nya selalu sama am. Jadi kan I am. Gak pernah dengarkan I is atau I are ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus Iya. yang kedua has. Ya, ini has dan has ya. Nah, di sini kan nggak pakai verb-nya juga, tidak ada to be-nya juga, tapi kenapa ada has ya? Jadi has di sini juga bisa ya. Has ini adalah kata kerja bantu atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai auxiliary verb. Ya, jadi dia sebenarnya tidak memiliki arti, tapi dia hanya membantu dalam satu kalimat itu untuk mempunyai makna. Nah, makna dalam kalimatnya di sini adalah artinya memiliki. Ya, jadi bisa menggunakan has ya dalam simple present tense. Nah, yang ketiga ya fungsi simple present tense itu apa? Untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Ya, seperti misalnya contoh ini. Doni gets up early at 5 o'clock every day. Doni bangun lebih awal jam 5 pagi setiap hari. Artinya dia bangunnya itu selalu jam 5 pagi. Tidak pernah kurang dari jam 5 pagi dan tidak pernah lewat dari jam 5 pagi. Maka itu disebut sebagai kebiasaan atau dalam bahasa Inggrisnya habit. Ya. Kemudian
John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali sehari. Ya, artinya si John ini mandinya sehari itu cuma 2 kali. Nggak pernah lebih dari 2 kali, tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih. Ya, itu kan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian, every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Ya, setiap tahun pada Lebaran, hampir ya banyak orang lah ya, banyak orang mudik ke kampung halaman masing-masing. Nah, di sini subjeknya adalah most people. Most people artinya kan lebih dari satu orang, ya, jamak. Jadi di sini verbnya tidak perlu menggunakan S atau PS ya. Jadi kalau ini Doni, John itu tetap ya pakai S atau ES di sini ya, get sama takes. Sampai situ jelas nih, Kak? Inilah Miss, lumayan lah Miss. Nanti saya Lumayan. pelajari lagi untuk ininya, masih belum ini. Oke ya, selanjutnya nih. Jadi dalam simple present tense ini terdiri dari tiga macam jenis kalimat. Yang pertama adalah simple present tense afirmatif, simple present tense negatif, dan simple present tense interrogatif. Jadi afirmatif itu adalah kalimat positif ya, yang tidak mengandung kata tidak atau bukan. Ya. Jadi kalau ada kata kerjanya maka menggunakan verb ya, verb one atau verb dasar. Kalau tidak ada kata kerjanya maka menggunakan to be. To be dalam simple present tense adalah is, am, dan are. Nah, sebenarnya to be ini juga termasuk kata kerja. Tapi kata kerja yang dimaksud di sini ya, yang menggunakan verb one itu adalah kata kerja yang sifatnya aktivitas. Seperti membaca, menonton, ya, mandi, pergi, itu kan suatu aktivitas. Nah, sementara to be ini bukan verb yang atau kata kerja yang sifatnya itu bukan aktivitas. Ya, contohnya seperti ini. Susi Pujiastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Ini kan artinya adalah Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau dalam kalimat itu kira-kira ada nggak kata kerjanya yang bersifat aktivitas? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Makanya di sini kita menggunakan to be. Dan to be yang cocok, to be yang tepat untuk Susi Pujiastuti, di sini kan nama. Jadi dia ini adalah noun ya, kata benda. Jadi pronounnya untuk Susi Pujiastuti adalah she. Ya, she ini to be yang tepat untuk she adalah is. Jadi she is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, selanjutnya contoh berikutnya. She reads Harry Potter books every day. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Ya. Ada kata kerjanya nggak? Ada, Miss. Ada Membaca. ya, membaca. Jadi membaca itu dalam bahasa Inggris kan read. Ya, jadi kalau ada read ini tinggal ditambahin S saja karena kebetulan ini subjeknya she ya. Jadi ditambahkan S. Jadi yang perlu ditambahkan S itu hanya ke kalimat positif ya. Dan hanya untuk he, she, it. Ya. Nah, kemudian they watch new movies every Sunday. Mereka menonton film baru setiap hari Minggu. Ya, karena di sini huruf S-nya besar, artinya hari Minggu. Ya. Nah, di sini ada kata kerjanya menonton, ya, tapi tidak pakai S. Kenapa? Karena subjeknya they, lebih dari satu subjeknya, mereka, ya kan? Mereka kan lebih dari satu ya. Iya, Jadi Miss. tidak perlu ditambahkan S. Oke, selanjutnya kita masuk ke simple present tense negatif. Ya, yang dimaksud dengan kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung kata tidak atau kata bukan. Nah, maka harus ditambahkan don't atau doesn't. Kalau ada kata kerjanya, bisa pakai don't atau bisa pakai doesn't. Nah, kamu harus tahu dulu nih ya, subjek yang mana aja yang bisa menggunakan don't dan subjek mana aja yang bisa menggunakan doesn't. Jadi kalau subjeknya tunggal atau terdiri dari satu orang, maka bisa menggunakan doesn't. Tapi kalau subjeknya jamak, maka menggunakan don't. Ya. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya gimana? Kalau tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan to be, kemudian ditambahkan not. Ya, baru diikuti oleh
object. Contoh kalimatnya masih sama ya, ngikutin yang sebelumnya. Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi setelah di sini kan tidak ada kata kerja, jadi setelah to be baru diikuti oleh not gitu ya. Kemudian, she doesn't read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Ya karena ada kata kerjanya. Jadi di sini pakai doesn't karena subjeknya adalah she, maka pakainya doesn't. Ya. Kemudian they don't watch new movies every Sunday. Ada kata kerjanya ya, menonton. Ya, karena subjeknya they maka pakai don't ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk subjek bentuk ketiga ya. She, he, it itu kan subjek bentuk ketiga tunggal ya, terdiri dari satu. Jadi setelah kata don't atau doesn't tidak perlu lagi ditambahkan verb s atau es. Jadi verbnya itu balik lagi ya ke bentuk pertama. Jadi yang perlu ditambahkan s atau es itu hanya kalimat positif saja. Kemudian kita masuk ke simple present tense interrogative. Jadi kalau interrogatif itu kalimat pertanyaan ya, yang ada tanda tanyanya ya, pastinya ya. Iya. Kalau pertanyaan pasti ada tanda tanyanya ya. Ya, kemudian biasanya ini menggunakan do atau does ya di depan kalimatnya. Jadi balik lagi nih ya, kita harus tahu nih subjeknya. Jadi dalam suatu kalimat itu kita harus bisa ya menganalisa. Ini subjeknya ini apa kalimatnya itu subjeknya terdiri dari satu orang atau banyak orang ya. Kalau misalnya banyak orang, maka kita menggunakan do. Kalau lebih dari satu orang, kalau satu orang, maka menggunakan does. Itu kalau ada kata kerjanya. Tapi kalau nggak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan to be. Nah, to be dalam simple present tense itu adalah is, am, dan are. Baru diikuti oleh subjek dan kemudian diikuti oleh objek. Ya. Contoh simple present tense interrogatif ya. Does she read a Harry Potter book nggak ada every day. Oke. Does she read a Harry Potter book? Apakah dia membaca buku Harry Potter? Ya. Do they watch a new movie every day? Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain bola basket setiap pagi? Nah, jadi di sini harus dilihat lagi ya. Ini subjeknya siapa, baru kita bisa menggunakan mana ini. Pakai do atau pakai does ya. Kalau subjeknya satu, maka she, maka bisa menggunakan does. Kalau subjeknya lebih dari satu, they, ya, maka bisa menggunakan do. Ya, pengecualian untuk you dan I itu tetap harus pakai do. Ya, karena nggak pernah ya, does you gitu kan, nggak pernah. Does I juga nggak pernah ada ya. Iya. Jadi memang sudah ketentuannya ya. Kalau kamu tanya kenapa ya I dan you itu tidak menggunakan das ya? Karena memang sudah ketentuannya dari sananya sudah begitu ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh ya penggunaan to be dalam kalimat pertanyaan atau interrogatif ya. Jadi Susi Pujastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Apakah Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan? Kan tidak ada kata kerjanya. Maka menggunakan to be ya. Kalau to be-nya kalau subjeknya tunggal, maka menggunakan is. Susi Pujastuti cuma sendirian kan? Jadi dia pakainya is ya. Are you new to this English course? Ya kita lihat lagi nih subjeknya. Subjeknya you maka menggunakan to be are. Are you new to this English course? Oke. Kemudian, are they football fans of Persija Jakarta? Apakah mereka penggemar sepak bola Persija Jakarta? Ya, karena mereka subjeknya lebih dari satu, maka menggunakan to be are. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup jelas, Kak Santi? Udah ini, Miss. Sudah lumayan jelas, Miss. Oke ya, kalau memang sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise. Ya. Aku ada beberapa kalimat ya dalam bahasa Inggris. Nanti aku minta Kak Santi untuk ditranslate ya ke dalam bahasa Indonesia. Aku punya beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia.
Aku minta Kak Santi untuk ditranslate ke dalam bahasa Inggris menggunakan simple present tense yang tadi sudah kita pelajari ya. Oke, sebentar. Oke. Apakah Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Hah? Langsung ya, Miss? oh ya, boleh Oh, langsung ditranslate ya. Tungguin ya. saya pikir ditulis, Miss. Ya, boleh ditulis ya. Apakah Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan? How do you say it in English? Apakah Susi Pujiastuti Menteri Perikanan? Berarti yang ini ya, Miss. Interrogatif ya, Miss. Ya, kalimat tanya ya. Hmm, apakah is Susi Pujiastuti Mm-mm. the apa tadi, Miss? Menteri Menteri Minis Kelautan dan Perikanan. Ministry of Maritime Affairs and Perikanan Fisheries ya, Miss. Betul ya. Nah, tapi kalau kamu bilang tadi ministry, itu artinya kementerian. Minister yang benar ya. Minister ya, Miss. Ya, menteri artinya. Jadi di sini Susi Pujiastuti, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries ya. Tulisannya gimana, Selanjutnya, Miss? Minister. Minister biasa aja ya. Biasa ya, Miss. Nih, ya biasa. Aku ada tulis di Zoom chat ya. Boleh dilihat. Iya, iya. Oke. Oke, selanjutnya. Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Are you kamu are you know itu ya, Coba Miss? diselesaikan dulu satu kalimat nanti aku koreksi. Are you know speak English gitu ya, Miss? Are you? Are Apakah you know speak English? Nah, baru apa baru? Bahasa Inggrisnya baru. Lawan katanya apa? Coba. Baru, lama, lama, baru. Lama. Baru apa? Baru new, Miss. Ya, new. Jadi pakai new ya. Are you new to English? Are you new To English? New ini English? udah tahu kan ya? New. New, iya, Miss. Baru ya. Hmm. Are you new English gitu ya, Miss? To. Ada to-nya. Are you new to English? To English. Hmm. Nah, Selanjutnya. ini Selanjutnya. kenapa ada pakai to-nya, Miss? Nah, ini aku kurang tahu, Miss. To itu maksudnya mengenal. Oh, Are you new to English? Oke, selanjutnya ya. Apakah mereka are you they? penggemar sepak bola? Are you they? Apakah mereka are they? Are they ya, Miss? Ya, penggemar sepak bola Persija Jakarta. Are they Hmm, football fans Persija Jakarta?
Ya. Ada off-nya ya. Oh, Jadi ada are off. they football fans of Persija Jakarta? Karena off. Kenapa pakai off? Karena itu bagian dari ya. Maksudnya apakah mereka penggemar sepak bola dari Persija Jakarta? Off itu dari. Oh, itu pengganti dari itu ya, Miss. Mm-mm. Oke. Oke, selanjutnya. Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Hmm, apakah dia laki-laki atau dia perempuan, Miss? Bebas? Does he Mm-mm. read apa, Miss? Apakah dia membaca Membaca sebuah buku Harry Potter. kedua buku? Sebuah. Sebuah. Oh. Does she read a Harry Potter book? Harry Potter ya. Harry Harry. Potter book. Mm-mm. Does she read a Harry Potter book? Does she read a Harry Potter book? Ya, selanjutnya. Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Apakah mereka? Do they watch a new movie every day? Ya, do they watch a new movie every day? Apakah kamu bermain basket setiap pagi? Do you play basketball every morning? Ya, do you play basketball every morning? Susi Pujiastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti is not the bukan menteri, is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Ya, Susi Pujiastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Bapak dan Ibu Maddox biasanya pergi berbelanja di akhir pekan. Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Maddox biasanya pergi berbelanja di akhir pekan. Bapak dan Ibu. The father and mother Maddox Hmm? go to berbelanja. Go to shopping. Hmm. Apa tadi, Miss? Berbelanja Di akhir pekan. di akhir pekan. Akhir pekan? Apa ya, Miss? Weekend. Every week ya, Miss? Weekend. Weekend. Oh iya, weekend. Ya. Jadi Bapak dan Ibu Maddox tuh Mr. and Mrs. ya. Mr. and Mrs. Maddox usually go shopping at the weekend. Jadi kalau pakai part of the day, ya weekend itu menggunakan at atau bisa juga menggunakan on ya preposisinya. Go shopping ya, nggak usah pakai go to lagi. Go shopping, langsung. Kemudian Peter naik bus sekolah pukul 8.15 tiap pagi. Peter naik bus sekolah pukul 8.15 tiap pagi. Naik bis sekolah. Peter naik bis. Naik nggak tahu, Miss. Get on. Oh, get on. Aku kasih tahu verb one-nya aja ya. Iya. Peter get on
Bus sekolah. School bus ya, Miss. Mm-mm. Get on school bus Pukul 8.15 setiap pagi. 8 o'clock every morning. 8.15. Oh, 8.15. Nggak tahu, Miss. 8.15, Miss. 8.15. 8.15. Oh, langsung gitu aja ya, Miss. Ya, langsung aja. 8:50. 15. 15. Ya, 15 every morning. ya. Nah, kamu kalau mau nyebut ini ya, 8 itu kan tulisannya memang ada gitu ya. Ada GH-nya. Tapi 8. GH-nya ini nggak dibaca ya, atau kita sebut dengan nama GH-nya silence. Ya, jadi nggak dibaca. Coba GH-nya nggak dibaca sekarang. Gimana 8. caranya? Hah? 8. Ya, 8. 8. 8. GH-nya nggak usah dibaca. Iya, 8 itu, Miss. Ya, 8. ya, 8 ya. Jadi Peter, tadi kan aku bilang nih ya, naik bus itu adalah get on. Tapi karena subjeknya Peter, ada berapa nih subjeknya? 1. Satu, jadi pakai S apa enggak? Tidak. Pakai ya. Yang Eh, tidak pakai itu kalau jamak. oh, iya, iya, Miss. Sorry, Miss. Ya, jadi Peter apa? Peter gets Mm-mm, on, gitu ya, Miss. mm-mm. Iya, betul. Gets on school by 8:15 every morning. Ya, ini ada yang ketinggalan sedikit ya. Jadi kalau bus sekolah itu pakainya the school bus. The school. Maksudnya kenapa pakai the? Karena udah tahu ya, udah pasti itu pakai bus sekolah yang itu. Si Peter itu akan naik bus sekolah yang itu. Udah jelas ya. Kemudian untuk penyebutan jam itu biasanya menggunakan at ya. Oh, At 8:15 itu. eight, Every morning. eight, eight. Coba incomplete sentence diulang. Can you repeat, Kak? Peter gets on the school bus at 8:15 every morning. Yes, that's correct ya. Kemudian Jack memakai sebentar. Sorry, itu salah. Diulang ya. Dia mengenakan celana panjang dan jumper. Jumper itu baju hangat ya. Dia mengenakan celana panjang dan jumper. Celana panjang dan jumper. Si Mm-mm. mengenakan Wear, gimana? Wear ya, Miss. Wear bacanya, Miss. ya wear. Wear. He is wear. Gitu nggak, Miss? Ya, tapi aku tadi kasih tahu bentuk pertama ya. Jadi kamu nanti lengkapin apakah pakai S apa enggak sesuai dengan subjeknya. He, oh bukan he is. He wears, Mm-mm. mengenakan celana panjang. Ya, celana panjang apa? Nggak tahu, Miss. Trousers. Atau bisa juga pakai long pants. Long pants. Mm-mm. Trouser. 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 Trousers. Ya, ini kalau versi British ya, trousers. Tapi kalau versi American, American style bilangnya long pants. Long pants. Ya, Trousers. trousers. He Dan jumper. Belum selesai itu Kak kalimatnya. Gimana? and Ya, jumper. mengenakan. Ya, and a jumper. Pakai Ya, the ya, Miss. pakai E ya, sebuah. and
Nah, he wears Wears. wears he wears wears ya Miss, wears. Ya. He kok susah ya Miss. He wears long pants and a jumper. Ya. He wears trousers atau long pants and a jumper. Jen dan Marilyn membersihkan rumah di hari Minggu. Jen dan Marilyn membersihkan rumah di hari Minggu. How do you say it in English? Jane and Marilyn? Marilyn clean membersihkan rumah. Clean house Di hari Minggu. Sunday gitu langsung Miss. Kalau hari bisa pakai preposisi on ya. On Sunday. On Sunday. Ya. Jadi bisa juga menggunakan Jane and Marilyn do housework on Sunday. Atau Jane and Marilyn clean the house on Sunday. Clean the house on Sunday. Miss, saya masih bingung dia pakai the, ada tambahan-tambahan begini. Kurang Ya, tahu jadi kalau saya, sudah Miss. pasti ya, sudah pasti dan sudah jelas, maka menggunakan the. Misalnya matahari, matahari kan cuma ada satu kan? Jadi pakainya the sun rises. Apa tadi? The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Kan? The sun, matahari kan cuma ada satu. Jadi kan Iya, udah Miss. pasti kan yang itu kan? Iya, Ya Miss. gitu. Jadi pakainya the sun rises. Kenapa pakai S? Karena kan the sun ini matahari kan termasuk benda. Benda itu jadi pronounnya atau kata gantinya tuh termasuk it. Oh, Kan jadi it the itu kalau dia pada kata benda gitu ya, Miss? Iya, Mengikuti umumnya, kata tapi benda nggak atau semuanya gimana? ya. Tidak semuanya. Yang pasti. Misalnya matahari itu kan cuma satu. Jadi Iya, bisa Miss. menggunakan the. Artinya kan udah pasti mataharinya yang itu. Nggak ada matahari yang lain kan? Hanya mataharinya yang itu. Kayak misalnya Peter, tadi apa tuh? Peter pergi atau naik bus. Apa? Peter naik bus sekolah Peter pukul naik bus 8.15 tiap pagi. Setiap Maksudnya si Peter itu kan pergi naik bus sekolah yang itu. Bus sekolahnya itu yang jam 8.15 tuh cuma ada satu kan? Yang itu. Gitu. Jadi pakai the school bus gitu. Jadi kalau udah pasti nih, udah pasti yang itu, maka menggunakan the. Kayak misalnya bumi. Bumi kan cuma ada satu kan? Jadi pakainya the earth. The earth. Ya, jadi tergantung konteks dari kalimatnya. Kayak Nah, misalnya yang agak bingungnya dia, Miss, kalau dia di awal kalimat tuh masih rasa saya agak mudah gitu, Miss. Tapi kalau udah mengikuti dia di pertengahan kalimat itu yang saya kurang. Ya, memang harus banyak latihan ya, banyak latihan soal-soal bahasa Inggris biar kamu nanti akan terbiasa. Yang mana yang menggunakan the, mana yang enggak gitu ya. Selanjutnya, ini coba. Jane, Jane biasanya menyapu halaman dan membersihkan perabotan. Jane biasanya apa ya, Miss? Usually. Oh iya. Jane usually clean. Menyapu apa? Oh, menyapu.
Menyapu halaman. Menyapu. Menyapu. Lupa, Miss. Sweep. Kebalik tuh salah. Sweep. Sweep. Begini yang benar ya. Oh, double E. Mm-mm. Menyapu. Halaman pun nggak tahu, Miss. Backyard. 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 Jane usually apa tadi? Menyapu ya. Sweep backyard. Mm. Menyapu halaman. Gimana, Miss? Mm-mm. Jadi Jane. Oh, kalimatnya ya. Menyapu halaman dan membersihkan perabotan. Dan and clean perabotan. Furniture. Oh iya. Furniture. Clean Furniture. furniture. Ya, furniture ya. Nggak ada tuh pakai T ya. Furnitur gitu Furniture. nggak ada. Furniture. Furniture. Ya. Jadi di sini ya, Jane, tadi mana? Jane biasanya. Jane usually, ya. Sweep itu kan kata kerja ya. Tapi kemudian kita lihat ya, Jane, subjeknya terdiri dari berapa orang? 1. Jadi pakai S apa enggak nih? S. Pakai, Jadi Miss. apa? Ya, jadi bacanya apa? Sweeps. Ya, Jane usually sweeps. Ya. The backyard, halaman. Jadi si Jane ini kan biasanya menyapu halaman yang mana? Halaman yang itu gitu kan. Ya, jadi Oh, pakai the. either. Jadi nggak bisa Oh. kalau sweep backyard saja janggal ya. Jane usually sweep backyard, nggak bisa. Jane usually sweeps the backyard, ya, and clean the furniture. Nggak Oh, bisa clean furniturnya juga furniture pakai aja the nggak ya, bisa. Miss. Ya, pakai the. Atau bisa juga pakai does. Does the furniture. Gitu. Dust. Ya. Dust. Artinya membersihkan perabotan. Tapi clean itu tadi bisa juga ya, Miss? Bisa, bisa. Oke, oke. Selanjutnya, Joseph biasanya makan hamburger. Joseph usually eats hamburger. Nah, ya aku mau kasih lagi nih ya. Hamburger itu The kan termasuk hamburger, gitu ya, Miss? ya, apa gimana? Joseph usually eats the hamburger. Kurang tepat ya. Jadi ini aku mau kasih tahu ini ya. Jadi kalau si hamburger ini kan termasuk kata benda ya. Kata benda Iya, yang Miss. bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Jadi kalau misalnya kita bisa menyebutnya kalau kata benda yang bisa dihitung, kita bisa menyebutnya 1 hamburger, 2 hamburger, 3 hamburger gitu kan. Jadi kayak dalam bahasa Inggris tuh kan kayak 1 hamburger, 2 hamburger, 3 hamburger. Kita bisa menggunakan itu dan bisa menggunakan artikel. Kita sebutnya artikel. Jadi an sama the itu termasuk sebagai artikel ya. Nah, kalau misalnya dia bendanya bisa dihitung, kita sebutnya countable nouns ya, maka bisa menggunakan a hamburger. Ya. Nah, ini mana aja nih ya, Kak Santi udah tahu belum? Mana aja yang apa penggunaan sama an itu bedanya gimana? Udah tahu belum? Jadi kalau misalnya kata bendanya dimulai dengan huruf konsonan, ya maka bisa menggunakan seperti hamburger. Awalnya kan hurufnya H, itu kan huruf konsonan ya. Jadi Iya, bisa Miss. pakai hamburger. Tapi kalau misalnya apple, kan bahasa Inggrisnya apa? Apple, apple. Apple. Jadi pakai atau An. Ya, jadi An an apple. apple gitu ya. Nah, itu kan termasuk benda yang bisa dihitung. Kalau benda yang tidak bisa dihitung, tahu nggak apa aja? Yang tidak bisa dihitung, seperti air. Air kan nggak bisa dihitung kan? Iya, Miss. Yang Oh, kecuali water. kalau disisipkan ya, kecuali kalau disisipkan kata benda lain ya, misalnya
a bottle of water, ya. Tapi kalau waternya sendiri kan kita nggak bisa ngitung ya. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu ya yang perbedaan yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung itu bisa menggunakan artikel a atau an. Ya, jadi kita kan nggak bisa sebutnya a water, nggak pernah ada ya. A water, an water apalagi. Uang juga nggak bisa dihitung. Jadi yang bisa dihitung itu bukan uang, tapi nominal yang ada di uangnya. Ya, karena uang itu tidak bisa digunakan artikel a money, nggak pernah ada ya, kecuali much money atau pakai a lot of money, a lot of money bisa. Kayak misalnya gini, how much money do you have? Ya kan? Seberapa banyak uang nih yang kamu punya, yang kamu miliki. Nggak pernah ada how many money do you have. Nggak pernah ada kan. Jadi gitu ya. Jadi kayak cinta, kangen gitu kan. Itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Jadi makanya kenapa kita selalu bilang I love you very much. Much, ada kata much ya. Karena nggak bisa dihitung. Jadi pakainya much. I miss you very much. Sama, kangen juga nggak bisa dihitung. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau tadi itu Miss, kalau misalnya seperti air tadi, misalnya 2 botol air, berarti itu pakai atau pakai en dia jadinya Miss? Kalau sudah ada dalam misalnya botol gitu. Jadi kan ada sisipan kata benda lainnya nih ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau pakai a bottle of water itu bisa. Nah, dia ada kata benda sisipan ya, a bottle of. Ya, 1 buah. Ya, boleh. Bebas ya mau pakai a bottle atau 2 bottle gitu. Tapi nggak pernah ada yang namanya a water atau 2 water, itu tidak pernah ada. Ya, kayak kopi ya. Kopi juga nggak bisa dihitung kecuali kalau kamu masukkan atau kamu sisipkan kata benda lainnya, misalnya a cup of coffee, secangkir kopi, a glass of coffee, a tumbler of coffee gitu ya. Jadi harus disisipkan lagi. Nggak bisa kan kita sebutnya a coffee gitu kan, nggak ada ya. Iya. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya. Thomas mandi selama 30 menit di kamar mandi setiap sore. Thomas mandi apa ya Miss? Mandi itu bisa pakai take a shower atau take a bath. Bebas ya, mau pakai yang mana. Bedanya udah tahu kan? Belum Miss. Jadi kalau take a shower itu yang mandi yang pakai pancuran gitu loh, shower air. Ya, kalau take a bath itu mandi yang ada pakai di dalam bathtub gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita kan mandinya pakai gayung, itu bisa pakai yang take a bath. Karena kalau di Amerika kan nggak ada kan mandi pakai gayung. Ya, jadi kita bisa pakai take a bath ya. Tapi kalau konteksnya kali ini bebas mau pakai yang mana aja. Thomas take a bath. Bath atau bed ya Miss? Bath ya. Kalau kamu bilangnya bed, ya itu artinya tempat tidur. Jadi kalau bathtub Miss bukan bathtub, jadi bathtub. Bathtub. Ya, Jadi selama ini bathtub. salah dong Miss dibilangnya bathtub gitu ya. Iya salah. Bathtub. Bathtub. Thomas take a bath. Thomas mandi apa tadi Miss? Thomas mandi selama 30 menit di kamar mandi setiap sore. Kamar mandi setiap sore.
Thomas take a bath Ya, in selama apa selama? selama at Hmm. 30 second Hmm. 30 minutes 30 second, Hmm. 30 minutes in the kamar mandi bedroom ya Miss. Hmm. In the bedroom setiap Sore. Sore apa? every sore afternoon Miss. Afternoon ya. Nah, Thomas, Afternoon. subjeknya terdiri dari berapa orang? 1 Kalau 1 maka verbnya ditambah S apa enggak? ditambah S Miss. Jadi apa? Thomas take a bath. Kurang S. Takes. Oh, yang Takes ya. bukan baths-nya ya Miss, tapi takes-nya ya Miss. Ya, bathnya itu kan itu ya. Mandi itu kan bahasa Inggrisnya take a shower atau take a bath. Tapi kalau misalnya shower atau bathnya itu termasuk kata benda. Jadi take-nya yang ditambahkan S. Oh, yang kata kerjanya. Iya, iya Miss. Mm-mm. Berarti Thomas takes a bath Mm-mm. Selama at 30 menit. Selama 30 menit. ya Miss. Bukan, at itu kalau penggunaan jam. At itu artinya di. Atau Kalau bisa selama, digunakan untuk penggunaan jam. Kalau untuk selama pakainya for. oh, ya, ya. For. Tunggu Miss. Tunggu, aku coba lagi Miss. Thomas takes a bath for Mm-mm. 30 minutes in the in the ba in the bathroom every afternoon. Ya, ini aku mau kasih tahu lagi ya. Kalau di kamar mandi itu cara bacanya tadi yang pertama kamu udah bener. Bathroom, bukan bedroom. Bathroom, Nah, yes. jadi harus dibedakan ya, bathroom sama bedroom. Ini mirip-mirip ya. Coba kamu baca yang atas tuh. Bathroom. Terus yang kedua, Bedroom. ya itu kan artinya beda kan. Tapi suaranya itu mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang bathroom, itu pas kamu bath-nya itu T-nya apa sound T-nya itu lidah kamu tuh menggigit ya di atas gigi apa di antara Bat, gigi. Bath, terus ada bat, H-nya keluar ada hembusan anginnya. Bath. bat, bat, Ya, kayak gitu ya. Bathroom. bathroom. Ya, kayak gitu. Jadi ada hembusan angin yang keluar. Beda kalau misalnya kamu sebutin apa tadi, bedroom. Bedroom. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi ini aku ada cerita sedikit nih ya. Jadi waktu aku kerja dulu, ya aku kerja sebagai resepsionis di suatu perusahaan multinasional. Kebetulan presiden direkturnya orang Inggris, ya, Iya, orang Miss. Inggris. Terus dia mau ke toilet nih. Dia keluar, dia ke toilet, dia ketemu sama aku, terus dia tanya, kamu tadi lihat nggak si Jim? Ya, oh ya aku bilang, oh tadi dia pergi tuh ke bathroom. Aku bilang, tapi suara aku miripnya kayak bedroom sama dia. Ya karena kita kan dialek ya, balik lagi ke dialek. Terus apa? What did you say? Bathroom? Dia bilang gitu. No, 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 bathroom, bathroom. Aku sampai ngejelasin lagi ya, memperbaiki apa pronunciation aku. Aku jangan, wah, kok dia bilangnya bedroom ya? Apa aku salah ngomong apa gimana gitu ya? Terus aku Iya, iya. apa koreksi lagi ya. No, 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 it's Berarti bathroom, ngomongnya itu bathroom. harus ada ini ya, Miss, kayak hembusan nafas gitu Iya, kali ya, Miss. iya. Makanya biar Dan jelas.
Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu kan banyak sekali ya kata-kata yang ada akhiran TH. Seperti misalnya teeth, teeth ya, It. tooth, tooth, apalagi Tooth. banyak ya. Heeh. Jadi kalau misalnya yang teeth ini, kalau misalnya kamu nggak benar pronounce-nya itu nggak sesuai, kedengarannya kayak teeth. Nah, ini artinya mempunyai makna yang berbeda. Kalau teeth ini artinya payudara, yang satu artinya gigi, ya kan? Artinya jadi banyak perbedaan ya. Iya, Miss. Itu. Jadi kalau misalnya kamu mau maksudkan itu gigi kamu gitu kan. Nih misalnya aku juga punya cerita lagi ya. Jadi kalau misalnya ada di Bali gitu ya, misalnya ada wanita gitu kan mau beli makanan ringan ya dalam plastik, terus dia mau buka pakai giginya nggak bisa, terus tiba-tiba ada orang lokal di sekitar dia gitu kan, dia bilang why you don't use your teeth. Tapi dia ngomongnya itu nggak pakai TH yang biasa yang aku ajarin ke kamu. Teeth kan harusnya begitu. Tapi dia ngomongnya why you don't use your teeth. Kan beda. Jadi kan maknanya kenapa nggak kamu gunakan payudara kamu gitu kan. Jadi beda ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Itu. Jadi untuk merubah eh, menyesuaikan artinya karena kalau kita ngomongnya apa nanti berubah artinya ya. Oke, Kayak itu jadi tadi, Miss. Jadi selama ini kan taunya kayak betap kan itu pakai UP gitu ya, Miss. Saya kira ya UP up gitu ya, Miss. Ternyata Jadi batuk gitu. batuk ya, batuk. Ya, emang Batuk. kadang-kadang emang agak susah ya menyesuaikan lidah kita yang terbiasa dengan bahasa Indonesia, terus menyesuaikan dengan bahasa Inggris ya. Itu yang Iya, Miss. susahnya. Tapi memang itu yang harus dibiasakan ya. Mm-mm. Ya, jadi tadi itu udah benar ya, kurang sedikit aja. Thomas takes a shower for 30 minutes in the bathroom every afternoon. The-nya tadi ketinggalan ya. Selanjutnya, Greg mengendarai sepeda setiap pagi antara pukul 8 hingga 9. Greg mengendarai sepeda setiap pagi antara pukul 8 hingga 9. Tiap pagi antara pukul 8 hingga antara pukul 8 ya antara pukul 8 hingga 9. hingga 9. Kok makin sulit, Miss? Ya, namanya juga sama kayak gini ya, Kak. Kalau misalnya kelas 1, ya kelas 1 pelajarannya gampang. Nah, kalau udah lulus kelas 1 naik kelas 2, pelajarannya tambah susah, tambah susah. Kalau misalnya pelajarannya sama aja nggak naik-naik kelas dong. Karena kayaknya semua kata-katanya saya kurang tahu. Iya, namanya juga belajar, Kak. Ya nanti aku kasih Gerah, tahu nih, aku koreksi kalau misalnya ada yang salah dikit ya. grek, grek, Hmm. mengendarai, apa ya, Miss? Mengendarai sepeda apa? Bisa ride atau drive. Jadi ini artinya sama-sama ya, mengendarai. Tapi Oh, ada perbedaannya. drive Ada itu nggak mengemudi ya, Miss? Untuk mengendarai boleh juga ya? ya, mengendarai. Cuma ada perbedaannya apa nih? Perbedaannya apa? Ride, ride itu untuk sepeda, drive Hmm. itu untuk mobil gitu, Miss. Ya, sedikit lagi sudah benar ya. Jadi kalau ride itu untuk kendaraan yang mengendarai kendaraan yang rodanya kurang dari 3. Kurang dari 4, Oh, sorry. Kurang dari 4 rodanya ya. Tapi kalau drive itu mengendarai kendaraan minimal rodanya ada 4. oh, Ya, jadi bisa untuk becak, ride itu bisa untuk becak, sepeda yang rodanya 1, bajai itu bisa ya, ride. Tapi ride. kalau drive itu mulai dari mobil sampai bus
ya bisa truk gitu. Nah, kalau menunggang kuda pakainya apa? Right. Ya, ride ya. Jadi walaupun kuda itu kan termasuknya hewan, jadi dia bukan kendaraan, tapi jadinya pakainya ride a horse ya. Karena kan kuda itu bisa dihitung, jadi pakainya Oh, iya, Miss. ride a horse. Nah, coba ini dilanjutkan. Jadi gimana? Greg mengendarai sepeda. Greg rides. Mm-mm. Dibuat lagi sepedanya, Miss. Ya. Bicycle gitu. Mm-mm. Oh, Greg rides bicycle Mm-mm. every morning Mm-mm. antara Antara apa? Between. at At itu di artinya. Between. Ya, ini between antara. Antara pukul 8 hingga 9. between gimana tulisannya, Miss? Between Between. Between. between Ya, between ya. between between eh pukul 8 8 o'clock Mm. hingga at ya, Miss, hingga Hingga itu N. N itu kan sebenarnya dan, tapi bisa menggunakan N ya di sini. oh Between, karena ada kata depannya between. hmm, Between titik-titik and titik-titik. 8 o'clock and 9 o'clock. Ya, ini aku mau kasih ini ya. Jadi yang tadi ya benar ya, Greg rides a bicycle pakai ya, karena kan sepeda itu bisa dihitung. Ya, Oh, Greg, walaupun dalam artinya itu tidak disebutkan ya, tapi kita udah tahu nih ya, sepeda itu bisa dihitung. Jadi Greg rides a bicycle every morning between ya jam 8 tadi itu bacanya 8 ya, GH-nya itu enggak disebutin. 8 between 8. Oh iya, 8 salah lagi. ya, 8 between 8 and 9. Jadi nggak usah and pakai o'clock lagi ya, nggak usah pakai at karena ada between. Kalau ada between bisa langsung sebutin aja 8 and 9 gitu ya. Jadi nggak usah pakai o'clock lagi juga nggak apa-apa. Dan nggak usah pakai at karena udah ada between. Kecuali kalau nggak ada between ya, Greg rides a bicycle every morning at 8 gitu. 8 a.m. AM itu artinya pagi atau 8 p.m. siang sampai malam. Nanti deh kita belajar jam, belajar artikel, pokoknya lebih dalam lagi ya. Setelah tenses. Selanjutnya, dia sangat suka bersepeda. he likes Mm-mm. bersepeda. Tadi bersepeda ya. Sepeda apa? Bicycle. Bike ya, Miss. Bike itu kan kependekan dari bicycle. Oh, Ya, berarti boleh bicycle gitu, Miss. bisa pakai bike. Itu versi apa? American style ya. Bahasa versi Amerika, bahasa Inggris versi Amerika, atau bisa pakai bicycle. Bicycle. Tulisannya gimana? Bicycle. Ini ya. Ini versi Britishnya. Bicycle. Bike. Bicycle itu versi Bicycle. British ya. Kalau bike itu versi American. Jadi kalau di sini kan sangat suka ya. Dia sangat suka. Artinya lebih dari suka. Ya, jadi kalau levelnya tuh dia lebih tinggi ya dari suka. Misalnya nih kita lagi suka sama cowok, ya sama naksir gitu kan. Kita bilangnya kan like. I like you. Tapi kalau misalnya kita sangat suka, kita bilangnya love. Artinya tingkatannya lebih tinggi ya dari suka.
Oh, He loves, he pakai S. loves Bersepeda itu bahasa Inggrisnya cycling. 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 Ya, bersepeda. He loves cycling. Selanjutnya, saya selalu bangun sangat pagi karena saya tidur awal. Lebih awal. Saya selalu bangun sangat pagi karena saya tidur lebih awal. Sangat pagi, sangat awal. Saya sangat atau lebih, ya sama aja. Saya selalu bangun lebih pagi karena saya tidur lebih awal. Saya bangun lebih awal. Wih, I always, iya nggak, Miss? Betul. Bangun Bangun apa? wake up. Ya, Wake up. betul. I always wake up sangat pagi, sangat Sangat pagi itu bisa pakai early atau lebih early. pagi sama ya, lebih pagi, Oh, sangat pagi. early morning gitu, Miss. Mm-mm. I always wake up early morning because I sleep wake up lebih awal Saya tidur lebih awal. I sleep early. Sama ya, because I sleep early. early. Mm-mm. Nah, di sini ya, I always get up early, ya. Saya selalu bangun sangat pagi in the morning. Jadi pakai the ya, in the morning. Nggak bisa kalau cuma in morning aja. Kayak ada yang janggal aja, kayaknya nggak bisa ya. In the morning, iya. Ya, Memang in kayak the nggak enak morning. dengernya ya, Miss. Ya, betul ya. Sampai sini kira-kira ada kesulitan nggak, Kak? Ya sebenarnya karena kosakata saya juga kurang, Miss. Terus juga kayak itu tadi masih bingung penggunaan penggunaan apa? Kapan digunakan the, of, terus apa tadi Miss lagi? The, apa lagi? Kalau The, at. at, iya. Tapi kalau untuk simple present tense-nya sendiri, Udah soalnya yang ini kalau Miss. Kak Santi sebutin itu kan di luar dari simple Iya, present. iya Miss. Kalau simple present-nya Tambahan-tambahan yang sendiri, begitu saya masih kurang. Tapi kalau untuk simple present-nya, mudah-mudahan Miss. kayaknya Nanti udah bisa ya sedikit-sedikit, cuma kadang-kadang suka bingung sama subjeknya dan mana yang kata kerja yang ditambahkan S ya. iya, yang ditambah-tambahkan Miss. Jadi ingat aja nih kalau subjeknya terdiri dari satu orang, subjeknya satu orang atau kita sebutnya kan tunggal ya. Itu jadi pakainya apa? Ditambah S. Ditambah S, iya. Atau ES kan subjeknya. Kayak she, he, it ya. Itu subjeknya tunggal. Kalau subjeknya jamak lebih dari satu. Lebih dari satu atau jamak itu nggak perlu ditambah S atau ES. Jadi tetap bentuknya verb one ya. Gitu. Gitu aja sih. Dan ini hanya untuk kalimat positif ya. Kalimat negatifnya nggak perlu. Kalimat negatif, kalimat tanya juga nggak perlu.
Apakah kamu Pak Hadi? Coba. Can you say it in English? How do you say it? Apakah kamu paham? Pak Hadi. Pak Hadi, Ya. are Ada you kata Miss? kerjanya nggak? Hah? Nggak ada, Miss. Ya, jadi pakai itu apa? To, Do. to be. Do To it. be. To be-nya untuk you apa? To be. Are. Ya, jadi Are you Mr. Hadi? ya, are you Mr. Hadi? Dia menonton TV setelah kerja. He he watch setelah Kerja. after Dia ya, Miss. menonton TV setelah kerja. Oh, he watch television after work. Subjeknya terdiri dari berapa orang? 1. Oh, iya. Jadi gimana? He work and he watch. Ya, He watches ya, Miss. ya, he watches. He watches television after work. Ya, he watches TV, juga bisa disingkat TV ya. Atau television after work. Ibuku adalah seorang guru. My mom Hmm, is a teacher. benar ya. My mom atau my mother is a teacher. Ana mengirim saya sebuah surat. Anna sends a surat. Apa ya, Miss? Ada letter dan mail. Oh iya, letter. Pakai letter apa pakai mail? Surat. Dua-duanya Mail ya, surat. Miss. Dua-duanya surat. Bedanya Mail. apa? Bedanya tahu nggak apa? Enggak, Miss. Kalau letter itu suratnya ditulis pakai tangan. Kalau mail itu suratnya diketik. Oh, Makanya kan berarti pernah ya dengarnya apa email. Email kan? Email itu iya, kan Miss. nggak ditulis pakai tangan ya. Diketik kan email. Jadi kayak gitu. Electronic mail. Nah, dalam kalimat ini bebas ya mau pakai letter atau mau pakai mail. Berarti Hana sends iya, Miss, mengirim. Benar-benar. Hana sends a letter. Ana mengirim saya sebuah surat. Oh, mengirim Sayanya saya. gimana sayanya? Hana sends mengirim saya. To me gitu, Miss. Ana sends me. Sends me. Oh, Mm-mm. Hana sends me a letter. Ya, betul ya. Ana sends me a letter. Hmm. Kami dari kota Bandung. We Mm-mm. we are from Ya, Bandung. kotanya apa? Kota, country. Country negara. Country. Apa kota, Miss? City. Oh iya, city. Ya. Terus Bandung ada City. city sama town ini sama-sama kota. Tahu nggak bedanya apa? Enggak, Miss. Kalau city itu kota besar, kayak Medan, terus apalagi Surabaya, Jakarta, kota besar. Kalau town itu kota kecil. Kota kecil, seperti di Pulau Jawa kan banyak kota kecil ya. Kayak Oh, Brebes, Purworejo, gitu-gitu ya. iya, Miss. Oh, selanjutnya, Tahun. Robi
mencintainya. Bobby ya, Miss. Robbie Robbie mencintainya. loves her. Hmm? Ya, Robbie loves her. Apakah dia seorang murid? Apakah dia seorang Murid. murid? Does she does Ada kata she kerjanya nggak? enggak, Miss. Kalau nggak ada kata kerjanya, nggak bisa Do. pakai does. Pakai do Dipakai, ya, Miss. nggak bisa pakai do. Jadi kalau ada kata kerjanya baru bisa pakai does sama do. Kalau nggak ada kata kerjanya pakai apa? To, Enggak ada kata kerja. Do it. to, to be. Pakai to be. Ya, to be untuk dia apa? Dianya bebas ya, mau laki-laki apa perempuan. He Ya, to be-nya apa? is. Jadi, mm-mm, Is he a student? ya, is she atau is he a student? Oke. Dia adalah seorang pegawai bank. She is a pegawai. Pegawai bank. Banker. Oh, pegawai. She is a banker. Ya, she is a banker. Macan mencoba memakan rusa. Macan apa, Miss? Tiger. Oh, sama, Miss, sama harimau. Iya, sama. Oh, macan memangsa Mencoba memakan rusa. mencoba. Tiger mencoba try ya, Miss. Ya. Mm-mm. Tiger try mencoba apa tadi, Miss? Memakan rusa. Eat. Mm. Oh, eats Mm-mm. Rusa apa? nggak tahu, Miss, lupa. Deer. Deer. DER ya, Miss. Ya, betul. Oh, Nah, di sini ya, subjeknya ada berapa nih? Terdiri dari berapa? Jadi sebenarnya dua. enggak. Hah? Satu tiger. Ya, tiger. Jadi bukan hanya subjek itu bukan hanya untuk orang ya, tapi bisa untuk hewan atau untuk benda ya. Jadi di sini subjeknya terdiri dari berapa? Satu ya, Satu ekor. tunggal. Jadi kata kerjanya ditambahkan S ya. Jadi di sini kata kerjanya itu adalah mencoba ya. Jadi try menjadi tries. Jadi kan Y-nya itu dihilang ya, diganti IES. Tries. Ya. Oh, Tries to. To. Jadi tiger tries to eat the deer. Nah, di sini kamu lihat nggak nih, makannya kenapa bentuknya masih verb one? Tahu nggak kenapa? enggak, Miss. Karena dia didahului dengan kata to. Jadi kalau ada kata to di depan kata kerjanya, maka kata kerjanya itu harus diikuti oleh verb one. Itu disebut dengan infinitif dalam bahasa Inggris ya. Infinitif. Jadi kalau misalnya ada kata to,
itu harus selalu diikuti oleh verb one. Yang nggak boleh ditambah s, tambah ing, tambah es, harus selalu dengan verb one. Nah, kalau misalnya terus ada kan suka kebalik-balik ya antara to sama for kan. To sama for. Jadi bedanya kalau mau pakai to itu harus pakai verb ya, kata kerja. Tapi kalau for itu bisa digunakan selain kata kerja. Ya, misalnya kata sifat atau adjective. Adjective itu kan kata sifat. Atau Iya. noun, kata benda. Jadi ini ya rumusnya gitu ya. Jadi kalau mau pakai to misalnya to go to untuk pergi. Apa dia pergi ke mana? Itu kan atau to eat. To eat kayak tadi ya, to eat. Terus apa lagi? To shop. Itu ya. Tapi kalau for I send this letter for you. You itu kan kata benda. Nah, jadi harus dianalisa banyak yang harus dianalisa ya. Iya, Miss. Harus banyak latihan ya, Miss. Iya, banyak harus latihan soal sih ya. Banyak harus latihan soal. Oke, ini nanti aku kasih PR ya, Kak. Wah, PR ku ya, Miss. PR-nya gampang kok ya. Simple Iya, aja. Miss. Jadi PR ini untuk apa ya? Untuk memahami, untuk aku tahu bahwa kakak ini sudah memahami atau belum nih tentang materi yang aku ajarkan hari ini gitu. Jadi PR-nya adalah membuat 5 kalimat ya, simple present tense, menggunakan simple present tense, boleh dalam bentuk afirmatif, itu positif ya, atau negatif, atau interrogatif atau kalimat tanya. 5 ya. Berikut bahasa Indonesianya ya, translate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Afirmatif, interrogatif, atau apa tadi, Miss? Bukan atau dan. Oh Oh, iya, boleh dan? deh atau. Interrogatif, apa? Afirmatif itu kan positif. Heeh. Negatif, sama Heeh. interrogatif. Pertanyaannya, Miss. Pertanyaan. Oke, Miss. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Miss, ini nanti boleh nggak aku ini ya, Miss? Aku minta untuk rekaman ini kita, Miss. Boleh, boleh. Nanti ya kalau aku udah upload, Heeh. mungkin besok atau besoknya lagi ya. Nanti kalau udah pokoknya aku upload ke YouTube atau apa, nanti aku share ya. Iya, Miss. Oke, kalau misalnya Kak siapa? Oh ya, terus nanti kalau misalnya Andi. ada jam awal, mau nggak dipindah nih misalnya? Mau, Miss. Aku Mau ya? sebenarnya ngantuk, Miss. Iya, tadi aku sih udah mau mindahin kakak ke jam awal ya. Kebetulan tadi ada yang kosong juga. Atau kemarin gitu ya. Misalnya berubah hari, boleh nggak berubah hari? Boleh. Maksudnya berubah jam itu tetap sore atau malam itu ya, Miss? Jam 7 paling cepet kan? Mau nggak kalau jam 7? Nggak Kalau bisa, misalnya Miss. kayak gini kan? Aku ragu, Miss, kalau aku les nanti jam 7, anak-anak belum pada tidur, Oh, tidur ribut, malam ya. Miss. Jam berapa tidur? Mm-mm. Jam 9. Iya, Oh, sebentar. Kalau jam 8 gitu? Jam 8.40? nggak bisa, Miss. Masih Nggak riweh bisa itu, ya? Miss. Oke. Makanya saya pilih kemarin siang atau di pagi hari itu, karena kan anak-anak sekolah. Mm-mm. Itu yang amannya, Miss. Tapi kalau misalnya ini eh, malam, makanya jadinya saya ambil di tengah malam kan udah pada tidur. Gitu-gitu. Iya, jadinya itu pilihannya, Miss. Kalau dia di jam 7 malam itu nggak bisa, udah lebih bagus jam segini, Miss, jam 10. Iya. Soalnya aku dari awal tuh udah kasih tauin Kak Krista juga ya. Kalau aku tuh dari awal, aku tuh selalu ngajarnya malam. Dan aku selalu bilang Hmm. sama Kak Krista, Kak, aku tuh bisanya cuma malam, bilang gitu. Ya, dari awal dia Hmm. juga udah tahu sih. Aku tuh cuma bisa malam gitu. Jadi nggak tahu deh ya kenapa tiba-tiba diambil, kenapa akhirnya dikasih ke aku gitu ya Kakak. Mm-mm. Dan kemarin katanya juga Kak Krista juga udah ngomong ya sama Kak Santi ya.
Iya kan ditanyain, kenapa? Oh iya nggak bisa waktunya ya Kak, katanya gitu. Iya kan sebelumnya kan karena ditanya jamnya jam kita yang request, saya pikir kita yang request waktunya Miss, makanya saya buat itu di jam 1 siang gitu kan, karena itu saya bebas Senin sampai Jumat itu saya bebas jam segitu gitu. Hmm. Karena anak-anak sekolahnya sampai jam 4 sore Miss, dari jam 7 kan. Hmm. Jadi Hmm. bebas kalau misalnya ini nanti kayak misalnya jam 7 malam Miss, ah, pasti nggak fokus saya Miss. Oh, ya Yang udah ada kalau gitu ribut, tetap apa di kedengaran sini aja anak-anak kali kan ya. berisik. Iya, soalnya aku juga kerja sih Kak, Mm-mm. pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Hmm, Itu jadi dari awal pun aku juga udah ngajarnya malam. hmm. Ya Hmm, Miss nggak apa-apa ya Miss, nggak apa-apa lah Miss. Nanti ya jadinya kayak gini aja lah Miss, jam 10 malam sampai jam 12 ya. iya. Jadi Ya gitu Miss, udah. karena kalau dari jam 7 malam itu kayaknya nggak bisa Miss. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Oke, Mm-mm. thank you so much Kak Santi. Kita Ya ketemu lagi Miss, ya. terima kasih ilmunya ya Miss. Ya sama-sama. Kak Santi juga udah cukup bagus kok ya pemahamannya tentang tenses. Malu sebenarnya saya Miss. Kenapa kok malu? Ya karena nggak tahu apa. Ya, Zaman kayak gini nggak tahu bahasa Inggris kan Miss, kayaknya malu gitu. Makanya sama anak-anak juga saya sebenarnya minder. Minder Miss kalau misalnya mereka ada tugas kan, karena mereka ini kan semua pakai bahasa Inggris. Ini mm-mm. masih baru ini Miss. Sebelumnya kami kan tinggal di Tangerang. Jadi Tangerangnya di masih mana yang Kak? nasional aja Miss di Hmm, ini sekolahnya. Setelah Tangerangnya di mana? Aku juga tinggal di Tangerang sih. oh, saya dulu di Banjarwijaya Miss. Oh, oke oke. Aku tahu itu. Heeh. Pondo ya? Sekolah anak-anak di Strada. Oke. Itu kan biasa, Miss. Ininya kan bahasanya masih biasa bahasa Indonesia. Setelah pindah ke sini, Nasional Plus, mereka soal-soalnya semua bahasa Inggris. Saya bingung, Miss. Kelabakan saya untuk bantu mereka ngerjain. Jadi nggak tahu Mm-mm. apa-apa gitu. Hmm, Makanya hmm. saya tekad, udahlah sekalian juga ini, sekalian juga biar tambah ilmu. Ya anak-anak juga bisa saya handle kan ininya. Betul betul betul. Pengerjaan itu, Miss. Iya, Makanya saya niat niat mau les meski udah umur tua, Miss. nggak masalah kok. Kalau Kak Santi tua, aku gimana nih? Aku tambah tua dong ya. Iya, jadi sebenarnya ilmu itu nggak ada batasan usia ya Kak ya. Selama kita masih mau belajar, selama kita masih ada niat untuk belajar ya. Jadi kita itu jangan membatasi diri karena apa ya? Karena kita ngelihat oh kita udah usia udah tua gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada ya kayak gitu. Bahkan kalau misalnya mau kuliah itu kan nggak ada dibatasi usia kan. Kuliah Iya, Miss. selama ada duitnya mah ya. Iya, jadi gitu. Selama Iya, ada Miss. keinginan lah intinya ya. Keinginan. Kalau Iya, ada duitnya tapi nggak ada keinginan, susah kan belajarnya. bener, Miss. Iya, jadi gitu sih Kak. Ya, jadi jangan dibatasi usia ya. Oh, jadi Miss ini tinggal di Tangerang, Miss. Ya, aku di Tangerang. Aku di Gimana, BSD. Miss? BSD. BSD. Ya, Oh, aku kerjanya di BSD juga. Jadi aku apa ngekos Pak ya, ngekos. heeh. Oh, belum berkeluarga, Miss. Aku udah berkeluarga, udah punya anak satu. Cuma anakku Oh, sekolahnya di Tangerang juga. Jadi Kak, ya hmm. jadi gitu sih. Dia sama neneknya, aku di sini. Ya nggak apa-apa lah ya. Iya, Miss, iya. Mm-mm. Oke Kak, kalau gitu nih udah lewat nih waktunya ya. Iya, Nanti Miss. Terima kasih ya, ganggu Miss. waktu tidurnya lagi. Mau istirahat. Enggak, Miss, enggak apa-apa. Miss yang harus sabar, sabar-sabar ngajari saya ya, Miss. Iya, siap, siap, siap. Kak. Aku tuh passion aku memang ngajar ya. Aku suka ngajar dari dulu itu ya. Jadi memang aku tuh seneng aja gitu ya kalau misalnya ada murid aku yang tambah gitu ya pengetahuannya. Jadi aku justru yang seneng gitu. Soalnya kemarin tuh bulan kemarin aku juga ada ngajarin anak murid. Dia itu menurut dia
benar-benar ya ngajarin dia tuh dari nol, dari basic, dari yang dia sama sekali nggak tahu apa-apa sampai dia masih lanjut nih di bulan sekarang. Dia Iya. merasa tuh kemampuannya, ilmunya tuh semakin bertambah dan itu justru aku tuh sangat apa ya, sangat suka gitu ya. Dan Hmm. aku tuh kalau ngajar itu pengennya sih bisa interaktif gitu ya. Maksudnya jangan diem-diem aja, jangan pasif. Tapi kalau memang nggak tahu, sampaikan aja mana yang nggak tahu jadi aku bisa bantu gitu kamu gitu ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Iya, Miss. Mm-mm. Saya sebenarnya agak-agak gimana? Basicnya saya juga guru, Miss, tapi saya guru bahasa Indonesia. Jadi Mm-mm. kemarin itu pas COVID kesempatan tuh ngambil S2. Cuman saya ibu rumah tangga, Miss, nggak ngajar. Mm-mm. Memang fokusnya sekarang ke anak-anak. Nanti tanggal Hmm. 19 saya wisuda di Tangerang, Miss. Oh, di mana Tangerangnya? Di ini, Miss. Saya kuliahnya di ini di Unindra. Unindra itu di mana sih? Unindra yang di Jakarta, Jakarta Selatan. Oh, singkatan apa ya itu? Universitas Indraprasta. Oh, pernah dengar ya kayaknya. Cuma lupa di mana. Iya, Mm-mm. Miss. Oh, ngambil Nah, S2-nya apa? Bahasa Indonesia. bahasa Emang Indonesia, Miss, oh, jurusan sejalan Inggris. dengan S1. Makanya Oh, bahasa Inggris ini hal yang memang benar-benar benar-benar ini, Miss. Sebenarnya aku nggak suka bahasa Inggris dari dulu. Kalau dileskan juga saya cabut, Miss. oh gitu. Akhirnya sekarang kena getahnya saya. Iya, dulu itu ya aku mau kasih tahu nih ya sama Kak Santi juga nih ya. Dulu aku tuh suka ya bahasa Inggris. Cuma waktu Heeh. belajar nih aku belajar tentang jam ya. Nah, Iya, jam Miss. itu kan yang paling sulit ya buat aku saat itu karena ada versi British sama versi American. Nah, yang Mm-mm. gampang itu kan memang versi American ya, versi American style. Sementara yang British itu emang agak agak muter otak gitu ya. Mm-mm. Udah aku lemah di matematika, terus aku pikir ya udahlah ngapain sih aku repot-repot pada saat itu ya. Ngapain Mm-mm. sih aku repot-repot belajar yang aku nggak bisa. Maksudnya gitu menurut aku Iya. bahasa yang versi yang aku suka, yang aku kuasai hanya yang versi American. Ya udahlah ya, seiring berjalannya waktu, aku diterima di perusahaan apa sih kontraktor Heeh. Australia gitu ya, multinasional. Nah, tiba-tiba tuh si presiden direkturnya ngomong kayak gini nih sama aku. Kebetulan sekretarisnya lagi nggak masuk ya waktu itu. Terus Heeh. dia minta aku tolong dong schedulein apa meeting aku ya sama si A, si B, si C. Terus dia sebutin ya jamnya dalam bahasa Inggris yang versi British. Ah. Nah, itu kan aku kagok banget. Aduh, dia tuh ngomong apa ya? Aduh, kenapa ya aku tuh waktu belajar kemarin tuh kenapa nggak gimana sih nggak full gitu ya Iya. belajarnya gitu loh. Hanya menguasai hanya belajarnya yang apa yang aku bisa, tapi bukan namanya kita belajar kan harusnya bisa menguasai semuanya gitu kan. Iya. Nah, itu yang aku sesalin. Akhirnya aku coba belajar lagi. Oh, ternyata dulu gini ya. Kok gampang gitu ya. Oh. Iya, jadi kayak gitu ya. Jadi makanya jangan membatasi diri, jangan limit yourself gitu loh. Hmm. Jadi semakin kita open gitu ya, open to new things, kita semakin membuka diri intinya gitu. Iya, Miss. Kalau Jadi untuk sekarang sih memang saya udah kayak 100% lah, Miss. Memang pengen niat tahu lah bahasa Inggris gitu. Setidaknya kalau nggak secara dalam pun tapi conversation-nya nggak ketinggalan gitu loh, Miss. Masih bisa ngikut-ngikut. bisa dimulai sebenarnya Kak dari handphone. Ya bahasa handphone settingannya dirubah ke bahasa Inggris. Oh iya ya, Miss. Sekarang Ya, memang bahasa Indonesia, Miss. ya. Terus dari komputer ya juga bisa. Komputer itu settingannya dirubah ke bahasa Inggris ya. Iya, iya, Kalau Miss. misalnya mau bisa lebih cepat lagi, misalnya ya, kalau nonton lagu bahasa Inggris atau nonton video apa Netflix gitu ya, suka nonton-nonton apa film itu bahasa Mm-mm. Inggris itu langsung dirubah ya settingannya pakai bahasa Inggris gitu sih Kak. Saran Oh, dari aku ya. oke, Miss. Iya. Oke, thank you so much nih Kak Santi. Kita Iya, ketemu lagi Miss. ya di sesi Iya, berikutnya. Miss. Terima kasih ya, Miss. Sehat Kabar. selalu, Miss. Ya, sama-sama. Sehat selalu juga.